Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Palda Puspita Dianti, NIM 1904211. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat sebuah kalkulator biner, yaitu kalkulator yang dapat mengkonversi bilangan biner ke desimal maupun sebaliknya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C dengan bantuan aplikasi CodeBlocks. Langsung saja kita buka aplikasi CodeBlocks-nya. Di sini saya sudah membuat codingannya. Ya. Ini codingan yang telah saya buat. Nah, pertama-tama kita harus nulis library-nya. Hashtag include itu adalah library. Nah, hashtag include stdoh ini merupakan library yang akan memanggil printf, getS, scanf, dan lain-lain. Nah, sedangkan include string ini seperti untuk memanggil strcpy, strlen, dan lain-lain. Nah, pokoknya string ini untuk pemrosesan sebuah string. Oke, lanjut ke void welcome. Nah, void welcome ini adalah membuat fungsi dari welcome. Nah, di sini saya welcome-nya ujian akhir semester praktikum algoritma pemrograman, karena codingan ini saya buat sebagai salah satu tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Nah, ini printf itu adalah suatu tipe dari stdoh yang fungsinya untuk menampilkan data atau nilai ke layar. Nah, ini nama, Palda, NIM, Prodi, dan lain-lain itu untuk membuat fungsi welcome. Nah, ini fungsi cls, void, masih sama ya, kita pakainya void, membuat fungsi cls. Nah, fungsi cls ini digunakan untuk pembuatan dalam persyaratan desimal. Nah, di sini ada kita buat syarat-syaratnya. Ada tipe in ini integer. Ya, integer selain in itu ada short, char, dan juga long. Bedanya tipe integernya itu kalau in dapat menampung lebih banyak daripada char, tapi lebih sedikit dari short dan juga long, menampung bilangan bulat. Nah, ini i variabel, kita misalkan i sama dengan 0, ini kayak syarat gitu loh. Lanjut aja ke biner. Nah, ini masih sama, masih membuat fungsi dari biner, masih dengan persyaratan. Nah, ini void biner ini untuk persyaratan nanti pas bilangan binernya. Nah, lanjut ke in pangkat, ini juga masih membuat fungsi dari pangkat, variabelnya bisa apa aja. Nah, ini biner, cls, pangkat itu variabel, masih dengan syarat-syaratnya. Nah, sudah dengan syaratnya, kita masuk ke in desimal, masuk ke rumus, atau gimana sih caranya dari desimal bisa ke biner, atau dari biner bisa ke desimal. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Nah, in x, variabelnya x, misalkan ini mengecek atau checking if x kurang dari 0. Nah, ini persyaratan juga gak boleh minus. Lalu pengembalian 1. Nah, setelah dicek semuanya beres, return 0. Lalu sama cek biner, kita pakai karakter karena untuk biner
agak sedikit rumit pakai karakter, ini variabelnya str dan lain-lain. Variabelnya in dash. Dash itu desimal disingkat sama dengan 0, ini mengecek. Terus for i sama dengan 0, i kurang dari, nah ini yang tadi untuk pemanggilan string h itu pakai kita di sini ada string. Str ini string, kita singkat. Lalu ada rumus-rumusnya. Lanjut, ini masih sama seputar rumus yang digunakan supaya bisa dapat mengkonversi. Nah, ini udah masuk ke in main. Nah, ini dia. In main, in x dash. X sama dash ini variabel. Terus ada char atau tipe integer char. Bin ini singkatan dari biner. Nah, ini karakternya maksimal 16 bit. Maksudnya di sini ya. Kita tulis aja 16 bit. 16 bit. Nah, ini dia welcome. Welcome ini yang tadi kan yang di awal membuat. Nah, ini memanggil fungsi dari welcome tadi. Nah, kan di atas tuh. Nah, biar nanti di layarnya muncul, jadi kita pakai pemanggilan ini welcome, memanggil fungsi welcome. Nah, langsung aja ke printf. Nah, di tampilan awal layarnya saya menggunakan menu. Ini menu. Tulisannya nanti akan jadi kalkulator biner. Ada menu yang pertama desimal ke biner, yang kedua ada biner ke desimal. Guys. Nah, lalu pilih menu scanf. Nah, scanf. Lalu ada %i untuk pemanggilan nanti ini nomor atau angka 1 atau 2. Terus dan x. Kenapa x? Karena kita tadi untuk memilih menunya kita pakai variabelnya x. Ini pemisalan bisa diganti. Lalu langsung ke switch case. Kita pakai switch case. Nah, udah scan f, scan d, dan x, terus ke switch s, terus case pertama. Nah, untuk membangun case pertama itu kita mau kan desimal ke biner. Kita tulis dulu nanti, misal pencet angka 1, terus keluar, masukkan bilangan desimal maksimal 65.535. Kenapa? Karena tadi kita persyaratannya maksimal 16 bit, dan jika kita ubah dari biner ke desimal 111 sampai 16 tuh hasilnya 65.535. Begitu. Nah, scanf kita panggil lah ini %d, lalu dash itu desimal, nanti kita panggil berarti desimal. Nah, if kita pakai if cek desimal, berarti yang ke atas nanti bakal ke sini, nanti program atau compilernya bakal ngecek ke ini, cek desimal. Nah, cek desimal. Nah, apabila sama dengan 0, maka akan tertampil inputnya salah. Nggak bisa nih 0. Nah, tapi kalau misalnya benar, maka akan tertampilkan bilangan binernya adalah sekian. Nah, ini juga pemanggilan ke bilangan biner yang tadi ya, variabel biner di atas. Nah, di sini biner. Lanjut ke case yang kedua, yaitu dari biner ke desimal. Hampir sama sih. Ini untuk pemanggilan printf-nya masukkan bilangan biner maksimal 16 bit, karena kalau kebanyakan ditakutkan compilernya tidak akan akurat. Terus scan s %s bin itu biner, kalau yang tadi dash desimal. If cek biner, langsung si ininya ngecek lagi ke cek biner yang di atas, lalu break
masih sama tuh kan, kalau sama 0 inputnya salah. Terus printf bilangan desimalnya adalah sekian. Nah langsung ya default kalau misalnya enggak 1 atau 2, misal milih 3 tidak ada di menu, maka akan ditampilkan menu salah. Nah sudah akhir dari case-nya udah selesai, terus loopnya juga udah selesai, lalu ditutup dengan return 0 dan programnya selesai. Langsung saja kita coba, kita build dulu. Aman, langsung kita run. Ya, tertampilkan di layar seperti ini. Kita coba pilih satu. Misal kita tidak 678. Nah, bilangan binernya 1010101010 seperti itu. Nah, kita coba lagi 2 biner. Kita coba ya yang tadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kebanyakan guys, maksimalnya 16 bit. Coba ulang ya. Nomor 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah ini sama ya kayak persyaratan mana 65.535 ya, masih sama. Kita coba kalau selain mencet 1 atau 2, 3 misal menu salah. Ya sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.